Hi, I'm a Mac, and I'm a PC. Who the hell are you? Well, what do you think? Batman's nemesis? Frank Sinatra. Oh, that tap dancing penguin from Happy Feet. I'm Linux, you idiots. Get the f out of here. Shut up, I'm awesome and you know it. Right. So, what's your favorite game? Well, I don't really like games, but... Oh, you edit movies then? I don't, but... Excel spreadsheets? No, but why don't you go and play with your servers, Linux? This is grown-ups talking. Oh, screw you guys. I gotta take a memory dump. Mac? Ya, kembali lagi di Teknovasi Check Your Future. Dan di sini saya sedang berada dengan Pak Aditya, Pak Wawan, dan Pak Didit, dan beserta beberapa member dari kelas di Surabaya ini. Untuk menyambung pertanyaan tadi, sebenarnya saya anulir bahwa Surya Tepoci itu adalah bentuk komunitas ya, bukan aplikasi. Betul? Oke. Distro. Oke. Sebenarnya Surya, Teh Poci, sama Blangkon dan lain sebagainya itu nama sistem operasi. Oke. Ya seperti kalau tangga itu kan ada yang XP, ada yang Seven. Seperti nah, itu. sebenarnya itu berawal selain dari mengikuti Linus Torvald. Sebenarnya gini, Linux itu kan perjuangannya kan per daerah. Jadi dia mengenalkan kayak Teh Poci itu kan mungkin dia mengenalkan daerahnya itu lambangnya apa, simbolnya apa. Kalau Surabaya itu kan namanya Surya. Itu sebenarnya nanti Pak Didit bisa menjelaskan lebih lanjut ya. Terus ada lagi Blangkon itu yang lebih nasional ya. Itu bahkan kalau Blangkon ada belakangnya namanya kayak seperti Patimura, mengangkat nama-nama daerah Indonesia lah. Itu seperti itu. Jadi Surya ini milik resmi dari Surabaya ya Mas ya? Resmi atau enggaknya saya nggak berani jawab. Dari Pemkot. Dari Pemkot. Mungkin Bapak Aditya atau Mas Wawan? Ya, yang saya tahu pemerintah kota membiayai distro tersebut ya. Jadi aplikasinya, servernya, update-nya dibiayai oleh pemerintah kota supaya bisa dipakai oleh warga gitu ya, sebagai salah satu pilihan. Terus kalau Blangkon tuh karena Blangkon ya orang Jawa ya. Jadi usernya pada orang Jawa semua ya? Yang Pak, ya? Apa saya pernah itu? kebetulan Mas Didit juga menginstalkan Blangkon, sangat berbahasa Indonesia begitu. Jadi ya bukan bagi anak-anak saya tuh yang bahasa Inggrisnya kurang mungkin gitu ya, lebih seneng banget karena semuanya sudah berbahasa Indonesia. Gampang banget. Terus sudah rupanya teman-teman Blangkon itu memproduksi penerjemahan yang bagus gitu ya. Terus kemudian penggunaan yang sangat familiar gitu, yang rasanya di distro lain yang di luar negeri itu belum ada. Nah tapi distro lain yang di luar negeri itu mungkin ya seperti negerinya sendiri. Mandrake itu Eropa banget gitu ya. Mungkin karena jangan-jangan lahirnya di Eropa ya Mas? Mandrake ya? Mandriva, sorry, zaman saya dulu Mandrake. Nah kemudian Suse itu kayaknya kok di Eropa juga gitu ya? Jerman juga ya. Tapi Red Hat, kita dulu Red Hat masih gratis ya. Sekarang Red Hat sudah bayar ya. Saya Mas Wawan dulu pengguna Red Hat 72 zaman dulu. Itu masih gratis, itu Amerika banget. Entah kenapa mereka jadi berbayar gitu. Dengar-dengar kan karena dua sahabat ini, Bill Gates dan Paul Allen berpisah. Berpisah itu jadi pertanyaan nih, yang nih sahabat ini berpisah kemana? Ternyata ke Red Hat. Makanya jadi berbayar. Jadi berbayar. Tapi gratisnya masih ada Mas, apa namanya? Fedora. Jadi Alhamdulillah masih ada. Gitu. Oke, seperti itu. Jadi tiap negara, tiap kota juga punya satu distro
yang seperti Surya, Blanko dan lain sebagainya. Kawan-kawan Jember baru saja ini apa Mas namanya? Oh, ada lagi Dewa. Jember. Dewa Linux. Ya. Dewa Linux. Jadi Kawan-kawan sebenarnya kita masyarakat umum yang tidak mengenal tuh bisa masuk ke situs itu enggak, Pak? Ada ya, masing-masing punya situs sendiri-sendiri. Bisa ya, Pak? Bisa. Mengoperasikan atau seperti apa? Bisa di-download, di-install gitu ya, terus dicoba. Dulu saya kalau punya banyak waktu suka download, install, gagal. Download, install, kecewa. Terus kasihkan aja Mas Didit, selesai kan gitu. Sebenarnya saya juga seperti itu. Jadi kenapa ya? Apa mungkin internetnya atau seperti apa? Seperti itu. Sulit gitu ya? Iya, jadi memang di banyak kota di Indonesia ini punya beberapa distro yang mewakili Linux. Jadi salah satunya adalah Surya punya Surabaya, terus kemudian yang di Jember tadi apa Pak? Dewa yang baru-baru ini telah dibuat komunitasnya di Jember dan banyak Poci Tegal dan banyak lagi yang akan disebar di kota-kota untuk membuat distro dari Linux itu sendiri. Terus kemudian apa sih harapan dari Linux ini agar bisa lebih dikembangkan atau agar bisa lebih digunakan untuk masyarakat luas dan masyarakat pada umumnya? Ya, yang paling penting ya Mas Didit ya. Saya bersyukur gitu kan ada Mas Didit dekat, tapi ada beberapa teman-teman pengusaha yang tidak dekat sama teman-teman gitu kan. Kalian berapa orang sih dibanding masyarakat Surabaya 3 juta gitu kan, dibandingkan kalian gitu kan. Nah, jadi mungkin trainingnya harus tetap ada berkesinambungan ya Mas Bapak. Terus juga belajarlah menjadi public relation juga gitu. Jadi bukan hanya jadi komputer geek nih. Wah, ini depan komputer sih tahan gitu. Komputer paham, tapi kalau berdiri depan ngajar bingung kan gitu, susah kan Pak. Jadi memang jadi harus dari individualnya itu sendiri bisa lebih pemasarankan dari Linux itu sendiri. Terus kemudian harapan dari kelas atau harapan dari tiap-tiap anggota, sebenarnya Linux ini inginnya seperti apa sih di masa yang akan datang di Indonesia ini? Harapan kami sebenarnya bisa membumi ya. Jadi kita juga ingin Linux ini dikenal seperti Windows. Artinya kita juga berharap tidak hanya teman-teman dari mahasiswa aja, tapi paling tidak dari tingkat yang paling bawah di dunia pendidikan itu juga dikenalkan. Nah, kita dulu mindset kita sudah tercetak di Windows, sekarang kita kenalnya awal Windows. Tapi andai kata dari katakanlah dinas pendidikan ataupun dari kurikulum yang di situ sebenarnya sudah netral, tetapi dalam implementasi di lapangan ternyata masih menggunakan Windows. Hampir Linux tidak dikenalkan sama sekali. Kita cari literaturnya susah. Nah, ini kalau adik-adik kita dikenalkan sejak dini, mungkin bisa jadi gig yang luar biasa untuk memodifikasi Linux menjadi yang luar biasa seperti disampaikan Pak Wawan tadi. Seperti itu Pak ya. Dan pertanyaan terakhir saya, itu kan tadi kita sudah membahas lebih ke seperti pengguna official atau lebih dewasa. Sekarang saya lari kepada pengguna yang masih mahasiswa, masih SMA dan masih pada umumnya umur belasan tahun. Mereka geek, tapi bukan geek komputer, geek handphone, geek mobile. Mereka sudah mengerti banyak aplikasi seperti Twitter, Facebook dan lain sebagainya. Dan yang ingin saya tanyakan adalah Google sudah punya Android. Yes. Apa kabar dengan Linux? Apa mungkin Linux akan membentuk salah satu program seperti itu atau gimana untuk mempermudah user-user mudanya untuk mengakses? Linux ada untuk device, ada untuk tablet, namanya Migo ya Mas ya? Migo, cuman masalahnya ini kurang dikembangkan. Nah, saya lihat perkembangan Linux yang paling luar biasa adalah Android. Cuman permasalahannya Android adalah sering mengirim data ke Amerika, jadi untuk keamanan sistem intelijen atau sistem pertahanan atau pejabat-pejabat pemerintah ini tidak baik kalau menurut saya. Makanya Rusia memberi terobosan, mereka bangun sistem Android sendiri yang terlepas dari Amerika, seperti itu. Nah, kalau dari saya ada dua hal. Pertama, saya memang senang melihat Linux berkembang di Indonesia dengan banyak nama. Tapi saya harapkan jangan hanya nama, karena ini menyangkut kualitas. Apple ini kelebihannya di wow, impression, dan quality. Saya megang Apple, wow, impression saya.
saya benar-benar impression, mudah dan kualitas. Kualitas. Windows sedikit ke bawah tapi oke lah. Tapi kalau Linux yang saya temukan di Indonesia masih terlalu sederhana dan hanya masih, saya terus terang kritik ya, hanya masih sebatas nama, tapi untuk quality saya lihat belum. Saya terakhir menggunakan Enterprise, punyanya Red Hat, itu lumayan stabil. Jadi saya bukannya nggak cinta Indonesia, enggak, karena saya memang butuh kestabilan sistem ya, seperti itu. Jadi bukan ini tolong disikapi positif, artinya saya harapkan nanti ke depan komunitas Linux bisa membangun sistem Linux yang kualitas, tampilannya pun juga wow and impression, tidak hanya lugu-luguan. Jadi sebenarnya Linux ini punya beberapa aplikasi atau beberapa kelebihan yang memang harus penggunanya harus bisa menggali lebih dalam. Betul, harus dikembangkan secara kreatif, lebih kreatif dan inovatif dan kreatif. Ya. Boleh saya nambahin? Ini saya dapat lebih dipersingkat lagi, Pak. Iya. Ada seorang developer dari Migo. Ini sekarang orangnya ada di Indonesia dan sedang mengembangkan sistem operasi khusus untuk mobile device. Handphone ya. Untuk handphone ini. Mungkin lebih dipercepat lagi karena kita sudah di penghujung acara. Jadi ya ini mungkin masih saya belum kurang tahu perkembangannya sampai mana. Jadi memang Migo ini sudah dikembangkan lebih mungkin yang inovatif lagi, Pak ya. Developernya ini dia mengembangkan sendiri, tidak ada seperti itu. Kaitannya dengan Migo atau dengan vendor yang lain gitu. Terima kasih Bapak. Untuk masyarakat di luar atau pemirsa yang ada di rumah, Anda wajib untuk menggunakan Linux karena di dunia ini bukan hanya ada Windows dan ada Apple, karena ada Linux yang sudah kita bahas tadi, sudah kita kupas bahwa banyak kelebihan yang ada di dalam Linux itu sendiri, tapi itu tergantung dengan Anda di rumah, lebih ingin pintar atau lebih ingin tetap pada posisi yang stuck seperti itu aja. Dan untuk user muda kita di rumah, jangan lupa Anda juga bisa menggunakan Linux untuk mobile Anda dengan cara dengan mendownload Pak ya di www.migo.com. Dan kita sudah berada di penghujung acara. Terima kasih untuk kelas atas kehadirannya. Dan terima kasih untuk Pak Aditya, Pak Didit, dan Pak Wawan atas waktunya. Terima kasih ke sini. Dan untuk pemirsa di rumah, jangan lupa saksikan Teknovasi, Check Your Future, tetap di channel kesayangan Anda, SBO TV.